Arep siap diduetkan dengan Anies Baswedan di pemilihan gubernur Jakarta yang menjadi persoalan apakah PDIP mau menerima Kaesang sebagai wakil Anies Baswedan dan elit PDIP justru menginginkan wakil Anies di Pilkada Jakarta berasal dari kader PDI Perjuangan sendiri. Dan di saat yang bersamaan Aditya Nugroho dan juga pemirsa, Gerindra dan Golkar sedang mencari calon wakil gubernur Jakarta yang cocok untuk Ridwan Kamil. Akankah Kaesang menjadi pilihan jika PDI Perjuangan menolak putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut berpasangan dengan Anies Baswedan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar politik Adi Praitno, kemudian juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim dan juga Direktur LSI DDJA Ardian Sopa. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko, yang harus kami pastikan pertama adalah teman-teman dari DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menyuarakan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Apakah ini sudah disetujui oleh DPP? Karena yang memiliki kewenangan seutuhnya ini adalah DPP. Informasi itu kan kebenarannya hanya separuh. Artinya yang diusulkan nama-nama oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta bukan hanya nama Pak Anies. Nah, nama Pak Anies ada salah satu dari beberapa nama yang diusulkan oleh DPP. Jadi ada beberapa nama, ada nama Prasetyo Edi Marsudi, ada Dika Perkasa, ada nama Bu Risma, ada nama juga beberapa nama anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan di Jakarta, Parlemen Jakarta. Jadi intinya memang nama Pak Anies ini yang menjadi seksi dibicarakan karena sepertinya tidak lazim akan diusung PDI Perjuangan mengingat kita pernah berkontestasi begitu keras di pilgub yang sebelumnya. Jadi intinya sebenarnya semuanya masih cair. Jadi bahkan tadi disampaikan narasi seakan-akan memang sudah fix kita akan mengusung Pak Anies. Itu juga belum tentu, walaupun memang menjadi pertimbangan yang serius. Kita melihat memang tantangan di Jakarta ini begitu berat. Daerah Jakarta yang kedepannya bukan lagi menyandang predikat sebagai kota, tentunya ada perubahan-perubahan aglomerasi yang terkait dengan Jabodetabek Jur sampai Cianjur gitu ya, saling menopang antara kota dan kabupaten. Dan hal-hal yang sifatnya penganggaran dan prioritas yang sudah bergeser karena bukan lagi ibu kota. Nah, jadi kita memang membutuhkan pemimpin yang memang mumpuni, punya kompetensi, punya pengalaman, rekam jejak yang baik. Dan ini sebetulnya salah satu dari itu. Tapi kita juga jangan lupa bahwa masih ada Pak Basuki Cahayapurnama yang memang juga memiliki kapasitas yang mumpuni dan rekam jejak yang baik ketika memimpin Jakarta. Jadi sebenarnya semuanya masih sangat cair. Tentunya nama Pak Anies memang betul-betul dipertimbangkan, disampaikan oleh Pak Ahmad Baswedan tadi. Namun yang paling pasti kami inginkan adalah kader kami dari internal akan menduduki salah satu posisi, either sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Kami merasa pantas bagi kami untuk mendapatkan porsi itu karena perolehan suara kami yang cukup baik dan rekam jejak PDI Perjuangan di Jakarta yang selalu menjadi partai yang dipilih. Baik, kami sudah menangkap poinnya Mas Ciko, kita menuju ke Mas Adi Praitno. Jika pemilihan gubernur Jakarta nanti melibatkan pertarungan Anies dan Ridwan Kamil, Anda melihatnya seperti apa? Silakan Mas Adi. Ya, saya kira ini akan menjadi pertarungan yang cukup menarik. Bagi saya ini semacam big match, mempertemukan dua pesohor politik yang saya kira memang saat ini sedang memenuhi spotlight politik kita, terutama dalam Pilgub Jakarta ya. Kalau kita mengacu pada hasil-hasil survei, elektabilitas Anies dan RK ini merupakan dua sosok yang paling menjulang. Jadi kalau keduanya ini head to head, berhadapan satu sama yang lainnya, saya kira relatif lebih kompetitif persaingannya. Tidak ada yang unggul secara signifikan dan tidak ada yang kalah yang secara signifikan. Nah, letak pertarungan kemudian ketika Anies ataupun Ridwan Kamil ini sama-sama bisa maju dalam Pilgub Jakarta, ada tiga variabel. Pertama soal siapa kira-kira wakil yang akan dipilih. Karena wakil ini cukup menentukan kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan politik. Tentu wakil yang dipilih oleh Anies dan Ridwan Kamil adalah mereka yang bisa menutup kekurangan dan bisa menggaransi kemenangan. Yang kedua tentu sangat terkait dengan mesin politik. Ada kecenderungan Anies Baswedan ini sangat potensial akan diusung oleh partai-partai politik dan mesin politik yang tergabung dalam kubu nomor 1 dan nomor 3 ya. Yang saya kira dalam Pilpres beberapa waktu yang lalu memiliki kesamaan kepentingan politik yang merasa dizolimi, merasa dikriminalisasi dalam konteks Pilpres.
ada titik temu bahwa siapapun yang diusung oleh partai-partai pengusung penguasa, ada kecenderungan partai dan mesin politiknya akan bergabung menjadi bagian dari pendukung Anies Baswedan. Sebaliknya, saya melihat RK itu sangat mungkin akan diusung secara total oleh partai-partai KIM, pendukung Prabowo dan Gibran, pendukungnya Jokowi, terutama 4 partai, Golkar, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Dalam konteks inilah kemudian bagi saya ini akan menjadi pertarungan yang cukup menarik ketika pembelahan dua kubu ini akan saling bertemu pada level kontestasi pilkada. Yang ketiga, Mas, pada level isu. Suka tidak suka, pilkada 2017 yang lalu, itu kan pilkada terakhir di Jakarta, itu kan diwarnai dengan isu-isu yang berbasiskan politik identitas dan gerakan aksi massa 212 yang saya kira dalam banyak hal itu cukup menguntungkan Anies Baswedan. Di 2024 kecenderungannya, isu politik identitas, isu-isu yang berbau agama, sektarian, dan primordial yang menjerumus pada pembelahan politik saat itu, rasa-rasanya sudah tidak akan kembali lagi. Apalagi misalnya gerakan politik 212 ini sudah mulai tak ada, di mana aksentuasi dan gerakan mereka sudah tidak kelihatan relevan. Jadi dalam konteks itulah saya menduga bahwa kalau kedua tokoh ini mendapatkan tiket untuk maju dalam pilgub, saya kira ini akan menjadi pertandingan yang cukup menarik. Baik. Tentunya tidak berabel. Oke, Bang Adi, artinya potensi untuk RK nanti bertarung dengan Anies Baswedan ini cukup besar. Kita mau menuju ke Mas Adian. Mas Adian, kalau memang potensi dua tokoh ini cukup besar, bagaimana konfigurasi peta politiknya? Apakah akan sama pertarungannya dengan ketika Pilpres 2024, Mas Adian? Ya, pertama kita harus dulu bedah ke pertarungan di Pilkada DKI. Ini tentu berbeda dengan yang sebelumnya ya. Karena kalau yang sebelumnya itu memang Pak Anies muncul sebagai calon yang awal ya. Nah, kalau misalnya nanti dia bertarung lagi, tentu ini ada konfigurasi yang berbeda. Dalam artian dia maju sebagai incumbent. Dan di mana-mana, di berbagai daerah yang ada, ketika kita berbicara ada incumbent, tentu sebenarnya incumbent harusnya punya kelebihan. Karena minimal dia sudah berbuat lebih jauh dibandingkan dengan yang baru muncul. Sehingga dalam konteks itu kita bisa menyampaikan bahwa ada tipe incumbent yang kuat, kemudian yang menengah, kemudian ada yang lemah. Yang kuat ketika memang elektabilitas dengan calon-calon lainnya itu adalah di atas 30% kalau kita bandingkan ya. Kemudian kalau misalnya yang menengah itu 15-30 selisih dengan kandidat lainnya. Kemudian yang lemah itu memang ketika elektabilitasnya dia itu di bawah 15% dibandingkan dengan yang lain. Sehingga dalam konteks itu, apakah misalnya Pak Anies termasuk calon yang kuat atau tidak, tentu kita harus merujuk hasil survei. Dan ini pun tentu nanti akan membuat konfigurasi yang ada itu sangat menentukan. Karena bagaimanapun partai-partai dia ingin mengusung calon yang potensi untuk menang itu besar. Sehingga muncullah kemudian misalnya namanya Pak RK. Padahal kalau misalnya kita lihat PRK sendiri di Jawa Barat kan sudah menghegemoni. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari survei-survei yang beredar dan sebagainya, PRK udah sangat tinggi. Sehingga ketika misalnya dia ditarungkan di Jakarta, apakah bersaing dengan Pak Anies tentu, dan ketika itu terjadi tentu ini menjadi sebuah modal yang besar. Tinggal apakah memang partai-partai yang sekarang misalnya sudah menyampaikan deklarasi dukungannya seperti Gerindra, tetapi Pak Ridwan Kamil sendiri dari Golkar, yang mana Golkar sendiri sampai saat ini kan masih menunggu hasil survei. Dan di sisi lain Golkar sendiri melihat bahwa pertarungan dia di Jawa Barat itu di Pak RK udah ya setengah langkah gitu. Sehingga ketika dia mau pindah ke Jakarta itu juga menjadi pertimbangan yang ini. Di saat Pak Anies sendiri kalau dilihat dari survei-survei yang ada kan sebenarnya selisihnya dengan yang lain juga nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar. Sehingga itulah juga yang mungkin masih menjadi pertimbangan dari partai-partai yang ada sendiri, termasuk misalnya tadi dari PDIP. Oke, Pak Basara sudah berbicara, tapi tadi saya menangkap poin dari Pak Ciko ya, bahwa memang sampai saat ini kan belum ada juga. Dan kalau dilihat daripada PDI Perjuangan, trennya ini kan seringkali memajukan kader di berbagai daerah. Apakah dia misalnya sudah kuat atau belum, bahkan daerah-daerah yang belum kuat pun seringkali PDIP adalah orang yang sangat mendorong kader. Sehingga pertarungan itu nanti akan menjadi sebuah pertarungan yang menarik, karena memang ya istilahnya memanaskan politik dan lain sebagainya. Baik, Bang Ardian. Termasuk Kami sudah mendapatkan poinnya, Bang Ardian. Nanti kita masih akan melanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.